Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai semuanya, apa kabar? Hari ini saya Intan Puspitasari dari Prodi Pendidikan Matematika akan memenuhi kuis 1 mata kuliah kajian masalah pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Siti Rahayu Magister Pendidikan. Ada 3 soal yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini. Yuk simak penjelasannya. Kelebihan kurikulum merdeka. Yang pertama, fleksibilitas. Memungkinkan pengembangan konten lokal, di mana guru dapat didorong untuk merancang pendidikan yang sesuai dengan lingkungan alami siswa. Yang kedua, menekankan pada kemampuan dasar. Kurikulum ini memfokuskan pada keterampilan dasar yang memberikan fondasi yang kuat dalam matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan praktis. Siswa tidak lagi hanya belajar tentang teori, tetapi juga keterampilan praktis yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan masyarakat. Kurikulum Merdeka mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Kurikulum yang sebelumnya itu terlalu standar. Kurikulum sebelumnya terlalu kaku dan standar, tidak mempertimbangkan kondisi lokal dan lingkungan siswa. Yang kedua, terlalu teoritis. Pada umumnya, kurikulum sebelumnya terlalu menekankan pada teori dan tidak cukup memberikan keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perbandingan kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya, yaitu yang pertama, kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memungkinkan pengembangan kurikulum lokal yang menyesuaikan dengan lingkungan siswa. Sementara pada kurikulum yang sebelumnya itu hanya menekankan pada standar nasional yang sangat ketat. Perbandingan yang kedua yaitu kurikulum Merdeka memiliki pendekatan yang lebih praktis dalam pelajaran, mengintegrasikan kurikulum dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum sebelumnya kurang adanya keterlibatan masyarakat dalam teori dan praktik. Namun, kurikulum Merdeka mengedepankan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum. Pendekatan yang cocok untuk menyelesaikan soal di samping adalah, menurut saya, pendekatan yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melalui pendekatan induktif, di mana para siswa awalnya diminta untuk melakukan percobaan terkait dengan kejadian yang ada pada soal, lalu menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin melalui tindakan observasi yang telah mereka lakukan di lapangan. Menurutmu, apakah tinggi pantulan bola pada permasalahan di atas membentuk deret geometri? Bagaimana kalian mengetahuinya? Maka siswa dapat menjawab pertanyaan ini melalui pendekatan induktif, yaitu melalui kegiatan yang telah mereka lakukan, yaitu melemparkan bola tenis ke atas tinggi 1 meter. Kemudian mereka mengobservasi dan mengamati tentang bola tersebut. Itu alasan mengapa saya mengatakan bahwa soal ini bisa dikerjakan melalui pendekatan induktif. Dan untuk pertanyaan yang kedua, setelah melakukan percobaan, apakah kalian mengetahui dengan pasti berapa kali bola memantul sampai akhirnya berhenti? Siswa akan mampu menjawab pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang pertama melalui kegiatan yang telah mereka lakukan bersama teman sekelompoknya. Nah, jawaban mereka itu berdasarkan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka amati dan apa yang mereka cermati, lalu menarik kesimpulannya. Nah, dari kegiatan itu bisa dikatakan bahwa pemecahan masalah bisa dilakukan melalui pendekatan induktif karena sesuai dengan karakteristik dari pendekatan induktif itu sendiri. Kemudian yang kedua itu juga bisa dikatakan dengan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana materi yang dibahas itu terkait dengan deret geometri. Deret geometri apabila hanya diberikan teorinya saja itu sangat bersifat abstrak. Tetapi di sini siswa diminta untuk melakukan percobaan, kemudian mengobservasi dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik itu berdasarkan dari kegiatan yang telah mereka lakukan. Dan kegiatan melemparkan bola tenis merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dipahami oleh siswa karena sifatnya yang abstrak telah mereka peragakan atau telah mereka lakukan percobaan. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Selanjutnya, kaitannya dengan pembelajaran matematika. Yang pertama, penekanan pada kreativitas. Yang kedua, kebebasan berpikir. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Dalam kurikulum Merdeka, matematika diajarkan dengan penekanan pada kreativitas. Hal ini bertujuan agar siswa bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah matematika serta dapat memberikan cara yang baru dan lebih inovatif dalam menyelesaikan soal. Dalam kurikulum Merdeka, pribadi dan kebebasan berpikir sangat didorong dalam pengajaran matematika. Kita mengajarkan siswa untuk memikirkan sesuatu dari berbagai sudut pandang, dan mengajarkan mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif sejak masih kecil. Di bawah kurikulum Merdeka, penggunaan teknologi digunakan untuk meningkatkan keterampilan matematika. Dalam proses belajar mengajar, media digital menjadi sangat penting dalam kurikulum Merdeka, guna membantu dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Kemudian, implementasi dari pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum Merdeka yaitu: yang pertama, guru memahami perbedaan individual siswa dalam kemampuan matematika dan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Yang kedua, guru memberikan materi tambahan untuk siswa yang sudah memahami konsep matematika dengan cepat sehingga mereka tetap tertantang. Yang ketiga, siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan belajar secara kolaboratif, saling mendukung, dan memperdalam pemahaman matematika. Dan yang keempat, siswa diajak untuk melakukan penyelidikan matematis yang sesuai dengan minat mereka, mendorong keaktifan dan kreativitas dalam belajar. Demikian tadi penjelasan terkait 3 pertanyaan dalam kuis yang diberikan kepada saya di mata kuliah kajian masalah pembelajaran matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya.